Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas wasikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wasyamatati bi ahadin minal muslimina wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaibi. Wa qala alaihi salam, la tadhharu syamatata bi akhika fi fayu'afihi Allahu wa yabtalika wahdhar an tu'ayra musliman bi dhanbin waqa'a fihi fa inna man 'ayyara musliman bi dhanbin lam yamut hatta yabtali bihi. Wa iyyaka, dan janganlah kalian sampai asyamatah senang biahadin terhadap seseorang minal muslimina dari orang Islam. Wahia, dan syamatah itu adalah antafroha bima yanzilu bihi minal masaibi. Engkau gembira, engkau senang. Syamatah adalah kamu senang bima yanzilu bihi minal masaibi, dengan terjadinya atau dengan turunnya musibah terhadap saudara kita. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, la tadhharu syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalika. Jangan kau tampakkan, munculkan rasa senang terhadap saudara kamu yang mendapatkan musibah, karena fayu'afihi Allahu, Allah akan menyembuhkannya, wa yabtalika, dan Allah akan menimpakan musibah tersebut kepada engkau, kepada dirimu. Ini yang namanya orang punya penyakit hasud. Orang punya penyakit hasud itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Maka hati yang begini kudu diobati. Bukan hanya golongan, tapi kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapapun orangnya, apapun ormasnya, apapun partainya, maka dia saudara kita. Kalau dia kena musibah, kita wajib merasa susah dan mendoakannya. Wah, dia mah golongan itu, syukurin. Wah, itu gak boleh. Karena ormas itu hanya baju. Sementara Allah tidak melihat baju kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa badannya, bentuk badannya, rupa wajahnya, akan tetapi Allah melihat kepada hati kita. Wa hadzar an tu'ira musliman bi dzambin waqa'a fihi, dan hati-hatilah jangan menghina orang Islam yang jatuh dalam melakukan kesalahan atau dosa. Jangan mencela orang Islam yang berbuat salah, berbuat dosa. Fa inna man ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yabtaliya bih. Karena sesungguhnya orang yang menghina orang Islam yang telah berbuat dosa
dia tidak akan meninggal, tidak akan mati sehingga orang tersebut yang menghina tadi melakukan dosa tersebut. Ya, menghinanya saja nggak boleh, apalagi menyebarkan kesalahan, ya, kesalahan dosa orang lain. Malah sebaliknya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menutupi. Wa 'alaika bitafriji anil makrubin wa qada'i hawaijil muhtajin wa satar awratal mudnibin. Wa 'alaika, dan hendaknya atas kalian semua, bitafriji anil makrubin, memberikan solusi, memberikan jalan keluar pada orang-orang yang dalam masalah, yang tertimpa masalah, yang dalam keadaan kesusahan. Wa qadai hawaijil muhtajin, dan membantu, ya, orang yang dalam keadaan kebutuhan. Wa satara auratal mudnibin, dan menutup aib orang-orang yang berbuat dosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man yassara ala muhsirin yassarallahu alaihi, barang siapa orangnya yang memudahkan, membantu, menolong orang dalam keadaan susah, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkannya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya, menutup aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa man faraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man faraja, dan siapa orangnya yang memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar terhadap orang muslim dari kesusahan dunia, farajallahu, maka Allah akan mudahkan baginya, menolongnya, kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, dari kesusahan pada hari kiamat. Ya. Apa kesusahan dari kiamat? Itu luar biasa, banyak sekali kesusahan pada hari kiamat. Dikumpulkan di padang mahsyar, di mana buminya diganti jadi perak, matahari didekatkan, luar biasa panasnya. Maka ketika kita memberikan jalan keluar pada orang saudara kita di dunia terhadap kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkan kita, memberikan pertolongan kita pada hari kiamat. Orang lain mah kepanasan, kita mendapatkan naungan dari naungan Allah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, dan siapa orangnya yang menolong hajat, kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah menolong kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah itu akan selalu menolong hamba tersebut, makana, selama al-abdu, hamba tersebut, fi auni akhihi, menolong saudaranya.
Ini adalah merupakan janji-janji Allah terhadap kita, motivasi kepada kita agar kita selalu menolong sesama kita. Subhanallah, ini zaman-zaman akhir, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana kita dipertunjukkan di mata kita, dipertontonkan di mata kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara kita di Palestina tiap hari sudah pindah ke sini ngungsi, diserang juga, pindah ke sana diserang juga. Dan kita semua umat Islam di dunia nggak bisa apa-apa kecuali berdoa. Ini udah zaman akhir, dan fitnahnya luar biasa. Fitnah yang belum pernah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Sekarang fitnahnya muncul. Ulama dan habaib dipisah-pisahkan, diadu domba. Zaman dulu nggak ada, Pak. Zaman dulu nggak ada. Ulama sedunia sepakat. Sada Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Para habaib yang ada di Indonesia, di dunia semuanya adalah termasuk dzurriyyah Rasulullah, keluarga Rasulullah. Wallahu a'lam. Kita ngaji dari kecil, zaman saya SD, MI, ngaji fikih paling kecil, mazhab Imam Syafi'i, kitab Safinatun Najah. Itu yang mengarang adalah Habib dari Hadramaut dari Yaman, Habib Samir Al-Hadrami. Itu kitab fikih paling kecil yang kita kaji. Kitab tersebut yang dikarang oleh Habib Sada Ba'alawi. Kitab yang kita kaji ini, Risalatul Mu'awanah yang ngarangnya ini Said Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dari Alawi, Bani Alawi. Sampai Imam Nawawi Al-Bantani mensyarah kitab Safinatun Najah. Ulama besar Indonesia dari Banten, dari desa Tanara, namanya Imam Nawawi Al-Bantani mensyarah, menjelaskan, bahasa kitanya menjelaskan. Kitabnya tipis, disyarah sama Imam Nawawi, namanya Kasyfatus Suja. Itu menjelaskan lagi tentang Safinatun Najah. Karangannya luar biasa, dipakai semua ulama, dipecah belah. Luar biasa fitnahnya. Maka kata Rasulullah, kalau sudah begitu sudah tawakuf. Jangan ikut-ikutan makin dalam. Kita yang sudah percaya sudah selamat. Tapi yang imannya tipis, kemudian ikut sama golongan mereka, tunggu yaumul qiyamah nanti. Tunggu di persidangan Allah, di mana kita tiap puasa berdoa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin SAW yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, tolong ketika hari kiamat dikumpulkan kita semua di bawah bendera Rasulullah. Lalu bagaimana kalau kita di dunia saja mencela anak keturunannya? Mau berjalan di bawah benderanya, kamu siapa? Rasulullah nggak kenal. Karena kita tidak tahu, iman kita tipis, ikut-ikutan. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu dua habib yang ceramahnya keras. Mereka metode masing-masing. Terbukti keturunan Rasulullah, luar biasa sedihnya gitu. Mau lari kemana sah? Mau minta pertolongan siapa di hari kiamat? Maka segera taubat. Jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang gak jelas. Kalau bukan fitnah Dajjal, siapa lagi? Jadi kalau kita nggak hati-hati, nggak gantolan ulama, nggak ikut kiai, nggak mau ngaji, semakin sana luar biasa fitnahnya. Maka beruntung orang-orang yang mau ngaji, mau menyimak, dan tidak ikut-ikutan. Soalnya kalau hari kiamat, ke siapa kita lari? Tidak ada pertolongan.
Tidak ada syafaat yang sudah itu. Sama cucunya aja mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong sesama kita. Apapun latar belakang ormasnya. Kalau dia Muslim, dia mau NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, apa, kena musibah, kita wajib menolongnya. Karena sama-sama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya hanya bajunya saja. Jangan sampai terjebak. Makanya fanatisme itu boleh dalam agama, tapi tidak boleh dalam ormas. Harus bijak. Wa 'alaika bi imafatil adza min tariqin. Wa 'alaika bi imafatil adza min tariqil muslimina. Fa inna dzalika min sya'bil iman. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian menyingkirkan duri min tariqil muslimin, dari jalannya orang-orang yang Islam. Menyingkirkan duri. Adza itu penyakit yang menyakitkan. Jadi kalau kita lewat satu jalan, ada sesuatu yang bisa membuat orang lain celaka, segera kita singkirkan. Ini kiasannya adalah menyingkirkan duri. Nah, kalau ada batu besar di tengah jalan, kalau orang lain lewat akan celaka, segera dipindahkan, dirapihkan. Kalau ada lubang di jalan yang kira-kira orang akan celaka, segera ditutup. Segera ditutup. Itu pahalanya luar biasa. Fa inna dzalika min sya'bil iman. Karena semuanya itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Fa fil hadithi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi ghusni syukin qata'ahu min tariqil muslimin. Rasulullah bersabda, saya melihat seorang laki-laki yang kesana kemari dari surga, jalan-jalan dalam surga, sebab dia masuk surganya sebab karena dia menyingkirkan dahan dan duri dan potongan dari jalannya orang muslim. Sebab itu saja dia masuk surga. Dan jalan-jalan kemari dalam surga, sebabnya adalah beliau menyingkirkan duri atau dahan ranting yang menghalangi jalannya orang-orang Islam ketika lewat. Dan itu termasuk daripada salah satu cabang iman. Wa 'alaika bi rahmatil yatim wal mashu ala ra'sihi. Kemudian anjuran berikutnya adalah kita hendaknya menyayangi orang anak-anak yatim. Wal mashu ala ra'sihi, dan mengusap kepalanya sebagai wujud daripada rasa sayang kita terhadap anak yatim. Anak yatim itu kategorinya kalau di Indonesia sampai umur SMP. Kalau di Arab Saudi, di lain-lain adalah ketika dia sudah balik, sudah bisa mencari nafkah sendiri, sudah bukan dikategorikan anak yatim lagi. Rasulullah menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim.
sampai ada Al-Qur'annya, ayatnya turun. Dan terhadap anak yatim di surat Ad-Duha, fala taqhar, jangan dibentak. Qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marat 'alaiha yaduhu asyru hasanatin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kataballahu lahu, maka Allah mencatatkan baginya bi kulli sya'ratin, atas setiap helai rambutnya, marat 'alaiha yadahu, yang tangannya mengusapnya, asyru hasanatin, dengan 10 kebaikan. Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang lain diisyaratkan dengan jarinya. Oh, saya bersama anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Artinya tetanggaan di surganya itu. Maka benar-benar diurusin. Kalau anak yatim bandelnya luar biasa, kita nggak tahan. Kita harus maklumi, Bang. Jangan sampai malah terbawa emosi. Karena kejiwaan mereka beda dengan anak lahir yang orang tuanya komplit gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, kalau bapaknya meninggal, kemudian dia punya anak laki-laki yatim, maka ibunya hendaknya menyerahkan anak tersebut kepada keluarga bapaknya laki-laki agar dididik menjadi anak laki-laki, seorang laki-laki. Jangan diasuh sama ibunya, karena dia nanti akan besarnya itu kehilangan jadi laki-lakinya, karena diasuh sama ibunya terus. Dia sebagai laki-lakinya jadi hilang. Ini adalah merupakan anjuran. Dan ketika kita melaksanakan ini, dinawaitukan, diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan menjalankan perintah Allah. Wajtahid fi idkhali surur ala qulubil mu'minin min kulli wajhin amkana kama lam yakun ithman. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fi idkhali surur, dalam memasukkan rasa gembira, dalam menyenangkan ala qulubil mu'minin, terhadap hati orang-orang yang beriman, min kulli wajhin, dari arah mana saja, amkanaka, yang memungkinkan kamu, malam yakun ithman, selagi hal tersebut bukan termasuk dosa. Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam menghibur, memberikan rasa gembira terhadap siapa saja orang yang beriman, terhadap siapa saja orang Islam, dari arah mana saja, selagi perbuatan tersebut memungkinkan untuk kita lakukan dan tidak termasuk daripada perbuatan yang berbau dosa atau maksiat. Sampai bahkan bertemu dengan saudara kita dengan wajah tersenyum tersebut juga merupakan anjuran Rasulullah. Ketemu tetangga, ketemu teman, tetap harus memunculkan wajah yang ceria. Dalam hadis yang lain, ketika bertemu dua orang sahabat, dua orang muslim, kemudian mereka saling salaman, maka Allah mengirimkan 100 rahmat
dibagi terhadap dua orang tersebut. Saling salaman, kata Allah, Allah membagikan 100 rahmat untuk dua orang tadi. Dan 90 bagian terbesarnya Allah berikan kepada siapa yang wajahnya lebih ceria ketika salaman. 100 rahmat, 90 bagi orang yang salaman menunjukkan wajah yang senang ketemu saudaranya itu, 10-nya bagi orang yang ya orang ini lagi. Sudah apa namanya Pak? A priori gitu ya. Ya dia lagi. Padahal kalau dua-duanya ceria, maka 50-50 rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.